Halo warga sosiologi kependudukan sekalian. Kali ini kita akan membahas hubungan antara kependudukan, pembangunan, dan juga gender. Sekilas saja sebagai gambaran, kita harus mengartikan suatu kependudukan tidak terbatas pada angka kelahiran dan kematian saja. Akan tetapi lebih daripada itu. Kita harus mengartikan suatu kependudukan sebagai satu kesatuan yang menghubungkan antara pembangunan dan juga gender. Hubungan antara kependudukan, pembangunan, dan gender. Kita dapat mengidentifikasi keterkaitan kependudukan, pembangunan, dan gender yang merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Pembangunan suatu negara dipengaruhi oleh kualitas penduduknya atau sumber daya manusia di dalamnya. Begitu pula dengan keadilan gender di dalamnya. Semakin tinggi keadilan yang dirasakan, maka kependudukan maupun pembangunan dalam negara tersebut akan semakin tinggi harapannya. Sebelum membahas lebih jauh, perlu kita ketahui makna dari persebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Sebaran penduduk di Indonesia belum merata, hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Antara lain, yang pertama, kesuburan tanah, yang kedua, pembangunan industri, yang ketiga, kualitas pendidikan, dan yang keempat adalah persebaran dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang merata. Beralih pada pembangunan, terkhusus pembangunan kualitas sumber daya manusia, dalam menelaah konsep dari pembangunan, tidak akan jauh dari praktik untuk merealisasikannya, yaitu antara lain pelatihan atau pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dari semua penduduk di dalam suatu negara. Pengertian pengembangan sumber daya manusia dibagi menjadi dua, yaitu baik secara mikro dan juga secara makro. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia secara mikro adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga kerja atau karyawan untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa yang mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan. Yang terakhir yaitu strategi pembangunan kependudukan berdasarkan gender. Kondisi ideal dalam pembangunan manusia adalah tercapainya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses pembangunan, serta merasakan manfaat dari pembangunan yang adil dan setara. Dalam kesetaraan gender yang merujuk pada suatu kondisi di mana laki-laki dan perempuan bersama-sama mengupayakan pemenuhan hak dan kewajibannya, termasuk dalam pembangunan yang sejatinya dapat menjadi langkah strategis di dalam sebuah pembangunan. Indonesia juga telah menggunakan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender yang tercermin dalam RPJMN 2015-2019 lalu yang menekankan pada kualitas hidup manusia serta meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan produktivitas. Sedangkan dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah telah menggunakan pendekatan Sustainable Development Goals atau SDGs sebagai agenda dalam pembangunan di Indonesia. Nah, dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, ada dua negara yang patut dijadikan contoh, yakni Islandia dan Norwegia. Kedua negara tersebut menjadi yang terbaik di dunia dalam hal pengasuhan anak. Setelah melahirkan, baik ibu maupun ayah wajib mengambil cuti 90 hari untuk mengasuh anak pasca melahirkan. Di Norwegia sendiri, ada 41% menteri diisi oleh perempuan dan hal tersebut akan turut memperkuat kemampuan untuk berkembang, keluar dari kemiskinan, dan menjalankan pemerintahan dengan efektif.
Sebagai kesimpulan, pada akhirnya antara kependudukan, pembangunan, dan gender sangat terikat satu sama lain. Sebagaimana diawali dengan permasalahan persebaran penduduk yang tidak merata pada saat ini, tentu saja memunculkan berbagai permasalahan. Karena penduduk tidak saja sebagai sumber daya pembangunan atau pelaku pembangunan, tetapi justru menjadikan beban pembangunan. Sumber daya manusia atau pelaku pembangunan tersebut tidak terlepas dari peran gender yang dimana memiliki tugas dan fungsi berbeda antara satu dengan lainnya. Artinya, mengupayakan kesetaraan gender merupakan strategi penting dalam pembangunan untuk memberdayakan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan ditingkatkannya kualitas sumber daya manusia dan pembangunan kependudukan berdasarkan gender dapat menjadi sarana yang tepat guna untuk mengatasi permasalahan penyebaran penduduk yang tidak merata.